Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Sungguh bersuka cita jika pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita? Yang percaya lambaikan tanganmu, lambaikan tangan saudara dan berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-6. Izinkan Tuhan berbicara lewat ayat ini. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya, baca dengan suara mantap, baca dengan suara keras, baca dengan suara terbaik. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-6. Yang sudah menemukan ayat ini katakan amin. Mari kita mau baca ya bersama-sama. 2, 3. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Dalam terjemahan lain dikatakan begini, sebab itu kita tidak boleh tidur-tidur saja seperti orang lain. Kita harus waspada dan pikiran kita harus terang. Saya ketemukan dalam terjemahan The Message berkata begini, jadi janganlah kita berjalan dalam tidur seperti yang lain. Tadi pagi saya sampaikan seperti kayak orang lindur, saudara sekalian. Dan mari kita tetap membuka mata dan menjadi cerdas. Orang-orang tidur di malam hari dan mabuk di malam hari, tetapi bukan kita. Setuju katakan amin. Karena kita adalah makhluk siang, mari kita bersikap seperti itu. Amin. Tema yang diberikan kepada saya dan tema bulan ini adalah bersiap-siap dan berjaga-jaga. Saya ambil ilustrasi seperti tadi pagi saya sampaikan. Pada hari Kamis 22 Februari tahun 2022, kita semua dikejutkan dengan satu peristiwa dunia. Yaitu Presiden Rusia Vladimir Putin melancarkan operasi militer menyerang negara tetangganya Ukraina. Sirine berbunyi di kota Kiev, ibu kota Ukraina, sehingga seluruh penduduk Ukraina di Kiev siaga menghadapi serangan musuh dan siap mengamankan diri masuk ke bunker. Apakah hanya penduduk di Kiev yang merasakan kecemasan dan harus siap siaga? Bagaimana dengan kita yang tinggal ribuan kilometer dari Ukraina? Apakah kita tidak terkena dampaknya? Dan saya menemukan, tadi pagi juga saya sampaikan, saya harus ambil ilustrasi ini supaya kita mengerti. Saya ketemu sebuah artikel yang berkata serangan Rusia ke Ukraina telah menimbulkan dampak ekonomi yang luas. Jadi dalam perekonomian kita kena dampak baik di tingkat global maupun regional. Dampak ini terasa di berbagai sektor termasuk energi, pangan, serta keuangan. Yang pertama, kenaikan harga energi. Konflik Rusia-Ukraina telah menyebabkan lonjakan harga energi, khususnya minyak dan gas alam. Kok bisa? Rusia itu merupakan produsen minyak dan gas alam terbesar di dunia. Dan sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara barat telah mengganggu pasokan energi global. Kenaikan harga energi telah berdampak pada inflasi di seluruh dunia, meningkatkan biaya hidup bagi konsumen dan menekan profitabilitas atau kemampuan untuk mendatangkan keuntungan dari perusahaan. Jadi kemampuan untuk bisa menghasilkan untung itu nggak ada lagi Bapak Ibu. Karena kenaikan energi. 2, krisis pangan global. Rusia dan Ukraina merupakan produsen gandum, jagung, dan minyak bunga matahari utama di dunia. Konflik itu telah mengganggu rantai pasokan pangan global, menyebabkan kekurangan dan kenaikan harga pangan. Indonesia, negara kita misalnya, itu mengimpor sekitar 27% gandum dari Ukraina. Otomatis terganggu Bapak Ibu.
Kenaikan harga pangan telah berdampak buruk bagi negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada impor barang. 3. Gangguan rantai pasokan. Konflik Rusia-Ukraina telah mengganggu rantai pasokan global, terutama untuk komoditas seperti logam, semikonduktor, dan bahan baku lainnya. Ukraina merupakan produsen penting untuk berbagai produk manufaktur, termasuk komponen kendaraan. Gangguan rantai pasokan ini telah menyebabkan penundaan produksi, kekurangan barang, otomatis kenaikan harga. 4. Ketidakpastian ekonomi global, itu yang terjadi. Konflik Rusia-Ukraina telah menciptakan ketidakpastian ekonomi global yang signifikan. Investor menjadi lebih berhati-hati dalam berinvestasi dan pasar keuangan menjadi lebih volatil. Volatil itu mudah berubah. Berubah terus. Bank sentral di seluruh dunia telah menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi yang bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dan itu terjadi. Seorang pengusaha tadi pagi saya juga sampaikan, ngomong sama saya, ini sekarang itu kelompok yang ada adalah kelompok atas dan kelompok bawah. Yang tengah ini nggak ada, ngalami krisis. Kalau yang tengah ini nggak ada, maka terjadi kesenjangan sosial yang lebih tinggi. Dan ini sangat berbahaya bagi negara kita. Dan itu terjadi karena terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Bapak Ibu, itu yang terjadi di akhir zaman dan kita hidup di zamannya. Di zaman itu, oleh sebab itu, kesimpulannya adalah Tuhan mau kita berjaga-jaga. Mari katakan berjaga-jaga. 2, 3. Kurang mantap. 2, 3. Memang peristiwa Rusia dengan Ukraina masih bersifat lokal. Tetapi, dengarkan saya, kedatangan Tuhan itu merupakan kejadian global yang akan menimpa seluruh penduduk dunia, termasuk kita yang ada di kota kita ini Surabaya, saudara sekalian. Kita tidak mungkin mengungsi ke tempat lain yang dirasa lebih aman, tetapi apa yang kita perlukan adalah kesiapsiagaan. Atau secara sederhana ada kata siap siaga. Nah, pertanyaan sederhananya adalah bagaimana kita harus bersikap untuk berjaga-jaga menanti penggenapan firman Tuhan itu. Ada 2 sikap yang saya mau bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah God's word must be fulfilled. Yang artinya firman Tuhan itu pasti digenapi. Setuju, katakan amin. Matius 24 ayat 35. Mari kita lihat ayat itu. Matius 24 ayat yang ke-35. Dikatakan demikian firman Allah. Yang sudah menemukan ayat ini katakan amin. Mari kita baca bersama-sama. Matius 24 ayat 35. 2, 3. Langit dan bumi akan berlalu. Tetapi jelas, perkataanku tidak akan berlalu. Bapak Ibu, seusai menyampaikan berita tentang permulaan penderitaan, tentang keruntuhan Yerusalem, tentang kedatangan anak manusia dengan tanda-tanda dahsyat di langit, Yesus memberikan kesimpulan dalam bentuk perumpamaan yang sangat lazim di kalangan orang Yahudi. Apa itu? Perumpamaan tentang pohon ara yang bertunas. Tanda sebentar lagi akan datang musim panas alias terjadi pergantian musim, itu akan terjadi. Demikian pula dengan kedatangan Tuhan yang didahului dengan adanya peperangan, adanya gempa bumi dan penyesatan. Ketika tanda-tanda itu terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, bersiap-siaplah kita untuk menghadapi kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Semua yang namanya pencapaian manusia yang kasat mata seperti keberhasilan dalam pendidikan, dalam karir, dalam rumah tangga, itu bersifat fana.
Dan semuanya itu akan ditinggal di bumi. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan menyadarkan kepada kita, Anda dan saya boleh meraih pendidikan setinggi-tingginya. Kita juga boleh memperoleh harta benda sebanyak mungkin. Tetapi, dengarkan saya, semua itu bukan tujuan utama kita. Karena pencapaian secara duniawi, Bapak Ibu, itu akan berhenti di dunia ini. Saudara sekalian, berbeda dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Setuju, katakan amin. Firman Tuhan itu tetap ada dan bersifat kekal. Yang percaya, lambaikan tangan saudara, katakan haleluya, katakan haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah. Iya Bapak Ibu, firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi firman itu akan terus berkarya, saudara sekalian, dalam kehidupan kita hingga tujuannya tercapai. Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Mari kita lihat ayat itu. Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Dikatakan demikian firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Enggak pernah kita lihat hujan yang turun dari langit balik. Enggak pernah. Melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Demikianlah firmanku, apa Bapak Ibu? Yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Setuju, katakan amin. Tetapi ia akan apa? Melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan apa? Berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Tidak akan pernah gagal. Janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup kita. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu terima. Janji Tuhan apa yang Bapak Ibu terima. Mungkin sekarang hari-hari ini saudara sedang menantikan kegenapan janji Tuhan. Mungkin saudara sedang mengalami pergumulan, ada yang sakit, ada yang mengalami pergumulan ekonomi, dan saudara memperoleh janji firman Tuhan. Sampai hari ini sepertinya kok belum tergenapi. Tetaplah percaya, semuanya itu pasti digenapi oleh Tuhan. Kalau yang lain ditolong Tuhan, saudara di tempat ini juga pasti ditolong oleh Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah. Memang tidak ada seorang pun tahu Bapak Ibu, kapan Tuhan itu datang. Walau Alkitab menuliskan ia akan segera datang. Akibatnya ini, timbullah pengejek-pengejek yang mempertanyakan janji kedatangannya. Sebab segala sesuatu tetap seperti waktu dunia diciptakan. Loh, nggak berubah kok, tetap begini aja. Sekalipun ada perang, ya oke, semua baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah karena dunia belum kiamat, maka kemudian kita santai dan menganggap kedatangannya masih lama? Perhatikan, firman Tuhan akan digenapi sesuai dengan waktunya. Setuju, katakan amin. Bila kita menyadari bahwa firman-Nya pasti terlaksana, kita akan bersikap lebih berjaga-jaga. Kenapa tadi saya ambil contoh tadi pagi? Supaya kita semua ngerti bahwa kita itu hidup di akhir dari zaman akhir. Jadi bukan hanya akhir zaman Bapak Ibu, tapi kita itu di akhir dari zaman akhir. Ketika kemarin ada pembicara dari Amerika, dari Colorado yang datang ke tempat kami, kita ngobrol banyak, dia berkata apa yang terjadi di Amerika itu begitu mengerikannya. Kegerakan LGBT itu luar biasa, saudara. Anak saya sempat tanya bagaimana dengan LGBT. Dan dia cerita apa yang terjadi di Amerika. Negara yang betul-betul jadi Kristen tapi luar biasa LGBT. Bahkan mohon maaf di dalam gereja-gereja dalam tanda kutip ya.
Gereja-gereja yang saya menyaksikan, bukan menyaksikan ya, menyaksikan kebenarannya, itu LGBT bisa melayani Tuhan loh. Bisa ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Saya sampai bingung. Sampai rekan saya dari Amerika ini berkata, saya sendiri bingung dengan kayak begitu. Lalu bagaimana dengan kamu? Dia berkata, kalau saya sekali Yesus, tetap Yesus, untuk selama-lamanya Yesus. Dan bukan hanya itu, saya lebih berjaga-jaga. Saya menjaga komunitas saya menjaga gereja di tempat saya. Lebih berjaga-jaga Bapak Ibu. Sebaliknya, tanpa kesadaran akan kebenaran firman Tuhan yang akan digenapkan, maka kita akan menjadi semakin lengah. Contoh-contoh, ketika mungkin kita masih siswa atau mahasiswa, kita diberi tugas untuk diserahkan dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan. Jujur aja, umumnya, mahasiswa atau siswa itu akan mengerjakan tugas itu di hari-hari terakhir. Betul apa? Betul? Nggak ada orang ya. Halo, nggak ada orang. Atau dulu sekolahnya nggak pernah ada tugas gitu, saudara. Mepet, nah itu ya, saudara. Waktunya mepet itu baru dikerjakan. Sistemnya SKS, sistem kebut semalam. Nah begitu. Saudara sekalian, mereka akan santai di hari-hari atau minggu-minggu awal. Dan mulai sibuk, bahkan melean. Mengerjakan tugas di saat-saat terakhir. Ini yang terjadi. Faktanya dalam kehidupan kekristenan kita, kehidupan kita bergereja, kita suka mengulur-ngulur waktu. Bukan di sini, di gereja lain. Bukan ada yang ngamen. Kalau saya ngomong di sini, saya nanti tidak diundang lagi sama gembala saudara ini. Jangan diundang Pak Denny, nyindir. Di sini nggak ada, amin. Aminnya 3 orang, semuanya berkata banyak Pak. Nah itu, mengulur-ngulur waktu dalam mengerjakan satu tugas, membuat kita lengah dan santai. Ayo dicaplek kiri kanannya, jangan santai. Ayo dicaplek 2, 3, jangan santai. Kalau tadi pagi saya suruh nyaplek, bangun. Nah, kalau yang siang ini, ayo jangan santai. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi cari Tuhan nomor 1. Berikan tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Demikian pula, tanpa kesadaran akan kebenaran bahwa firman Tuhan itu pasti digenapi, kita menjadi tidak berpengharapan. Kebalikannya saudara, dengan menyadari sepenuhnya bahwa firman Tuhan itu pasti digenapkan, maka kita akan semakin bergairah menjalani hidup ini, juga bergairah menyambut kedatangan Tuhan. Iya, karena ada harapan. Saya akan cari Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Yesus ada pertolongan. Setiap pagi kami ada session doa pagi seperti yang saya berulang kali sampaikan secara Zoom. Dan saya melihat karya Tuhan itu luar biasa hanya dengan doa yang sederhana. Every morning, saudara, setiap pagi kecuali hari Minggu, saudara sekalian, dari jam 3 pagi sampai setengah 6. Kita berdoa dan saya melihat kuasa Tuhan itu nyata. Ada banyak orang-orang yang minta permohonan doa, dan mereka mengalami sakit-sakit terlebih yang hari-hari ini ya Bapak Ibu. Covid ini efeknya itu mulai kelihatan. Saudara-saudara atau teman-teman keluarga-keluarga, kebetulan adik istri saya menikah dengan, dapat keluarga dari Ambon, dan mereka tinggal di pulau-pulau di Ambon itu. Dan mereka banyak keluar dari pulau untuk ke Jakarta, untuk ke Surabaya, berobat Bapak Ibu. Dulunya nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba kena kanker, tiba-tiba mengalami serangan jantung. Satu bapak yang akan pasang ring saja di Penang, besok dipersiapkan untuk pasang ring, sore itu kena serangan stroke. Koma Bapak Ibu di ICU di Penang. Bingung kita semua. Saya yang awalnya berdoa Pak Den supaya operasi pasang ringnya berjalan dengan baik. Kita berdoa. Sekarang malah beralih ini. Serangan stroke tiba-tiba tidak sadar di ICU sekarang. Di rumah sakit Penang.
Wah, kita berdoa. Dan orangnya koma, saudara. Waktu berjalan. Saya cuma pegang begini sama keluarganya, saya berkata gini, percayalah Tuhan itu pasti menggenapi janjinya. Sekalipun kondisi yang kita alami, kita hadapi itu buruk. Secara kasat mata ini kita lihat orangnya koma. Tapi percayalah Tuhan itu pasti campur tangan. Bapak Ibu, 1 minggu kemudian saya dengar kabar. Orangnya sadar, bisa duduk, loh kok nggak ada yang amen. Bahkan bisa berjalan, melanjutkan pasang ring, pulang ke kotanya, ke Jakarta, dan sampai hari ini sembuh total. Berikan tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Itu artinya firman Tuhan itu digenapi. Nggak ada satu kuasa pun yang bisa menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Oleh karena itu dari tadi saya berkata, kalau yang lain ditolong, kita di tempat ini juga ditolong Tuhan. Yang percaya berikan sorak-sorai yang meriah. Yang kedua, sikap yang kedua adalah yang kita akan pelajari. Saudara sekalian, Tuhan mau sikap yang kedua dari hidup kita adalah keep the heart, jaga hati. Lukas 21 ayat 34, mari kita lihat. Lukas 21 ayat 34. Satu ayat ini kita mau baca lagi bersama-sama ya Bapak Ibu, dengan suara yang keras, dengan suara yang mantap. Lukas 21 ayat 34. 2, 3. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu. Apakah yang harus dijaga dalam hidup ini? Ada orang yang mengatakan pikiranlah yang harus dijaga. Kemudian ada yang mengatakan yang lain, Bapak Ibu. Harta yang harus dijaga. Ada juga yang mengatakan, oh kesehatan Pak, kesehatan harus dijaga. Bapak Ibu, semuanya itu baik. Semuanya itu penting untuk dijaga. Tapi ada satu hal terpenting yang harus dijaga. Lebih daripada yang lain. Dan itu adalah hati. Saudara sekalian, satu kali ada sepasang suami istri yang baru pindah ke sebuah kompleks perumahan. Satu pagi saat sedang sarapan, mereka itu melihat keluar dari jendela kaca rumah mereka, tetangga depan rumah itu saudara, sedang menjemur pakaian. Mereka asik breakfast, ngelihat dari jendela, kaca jendela, itu tetangga sedang menjemur pakaian di rumah depan. Nah, sang istri ini langsung memberikan komentar, memprotes kerja tetangganya itu. Dia berkata begini, sang istri ini, wah, itu baju-bajunya dicuci kurang bersih itu. Sepertinya ibu di depan itu tidak tahu cara mencuci pakaian dengan benar. Saudara, suaminya yang ada di depannya menoleh sebentar, tapi dia diam saja dan tidak memberi komentar apapun. Sejak hari itu Bapak Ibu, setiap pagi ketika tetangganya menjemur pakaian, selalu saja ibu ini, sang istri ini, memberikan komentar tentang kurang bersihnya si tetangga mencuci pakaian. Maklum, kepo saudara sekalian. Oh mungkin dia itu perlu sabun cuci yang lebih bagus. Sebab cuciannya itu masih kotor. Berikutnya lagi dia komentar lagi. Wah, apakah suaminya itu enggak gatelen ya? Kok enggak risih ya memakai pakaian yang masih kotor seperti itu? Pokoknya dikomentari. Ada saja komentar yang diberi sang istri terhadap tetangganya itu. Seminggu pun berlalu Bapak Ibu. Kemudian sang istri pagi itu heran melihat pakaian-pakaian yang dijemur tetangganya itu kini terlihat cemerlang dan bersih. Lalu ia berseru kepada suaminya, Pak, wah ternyata tetangga kita ibu itu telah belajar loh Pak, bagaimana mencuci pakaian dengan benar. Wah keren Pak.
Lalu sang suami berkata, "Ma, tadi pagi aku bangun pagi-pagi dan sempat membersihkan kaca jendela kita. Ternyata persoalannya bukan karena cara mencuci sisi tetangga, tetapi karena kaca jendela kita yang kurang bersih." Nah, toh, saudara sekalian, begitulah dengan kehidupan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain, itu tergantung kepada kejernihan, baik pikiran maupun jendela hati kita. Jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Dan jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Hati adalah salah satu bagian kecil dari organ tubuh manusia yang mempunyai peranan penting dalam diri setiap kita. Hati adalah master control pada diri manusia. Baik buruknya seseorang dapat ditentukan oleh hatinya. Oleh sebab itu, jagalah hati kita baik-baik. Sebab hati kita menentukan jalan hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Seperti firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jadi jelas ada hubungan antara hati dan jalan hidup. Banyak orang berkata bahwa pikiran atau otak manusia yang menentukan jalan hidupnya. Akan tetapi firman Tuhan katakan bahwa hati kitalah yang menentukannya. Bukan pikiran Bapak Ibu, bukan otak kita. Ada beberapa contoh tokoh di dalam Alkitab yang mengalami dampak negatif ketika mereka tidak dapat menjaga hatinya. Satu, Hawa. Hawa memakan buah pohon yang telah dilarang Tuhan. Kenapa? Karena hatinya tertarik pada buah pohon itu. Kejadian 3 ayat yang ke-6 mencatat itu. 2, Kain. Kain panas hati sehingga ia membunuh adiknya Habel. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-6 mencatat itu. Saul. Saul menjadi panas hati terhadap Daud sehingga dia berupaya untuk membunuhnya. 1 Samuel 18 ayat 7 dan 8. Bahkan Haman panas hati ketika Mordekai tidak memberi hormat kepadanya. Ester pasal 3 ayat yang ke-5. Tuhan tidak berkenan kepada mereka yang memiliki hati yang panas, hati yang iri, dan hati yang menyimpan dendam, hati yang tidak lurus. Orang yang hatinya tidak lurus akan kehilangan berkat dan kesempatan dari Tuhan. Betul apa betul? Sebaliknya, orang yang hatinya lurus pasti dikasihi Tuhan. Dan itulah jemaat GBT Mawar Saron. Berikan tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Orang yang hatinya lurus, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang berhati lurus. Saul ditolak Tuhan dan Daud dipilihnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan mendapati Daud memiliki hati yang lurus. Pesan Tuhan yang kedua untuk kita hidup di akhir zaman adalah punya sikap yang benar, menjaga hati kita. Saya tutup dengan satu ayat,
Yesaya pasal 26 ayat yang ke-7. Yesaya pasal 26 ayat yang ke-7. Mari kita mau baca bersama-sama. Yesaya 26 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau. Kalau kita disebut orang benar, kita harus ikut jejaknya Tuhan. Dan jejak Tuhan itu lurus. Setuju, katakan amin. Tuhan gak pernah bengkak-bengkok. Hari ini apapun bisa kita alami. Percayalah kalau hati kita lurus, pasti dibuka jalan. Pasti dicukupkan oleh Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini Bapak Ibu berkata, Pak, saya ini sudah jujur, saya sudah datang ke Tuhan, tapi sepertinya kok belum, perekonomian saya kok sulit. Tuhan punya banyak cara dan punya waktu menolong saudara. Tadi pagi saya katakan, Tuhan itu kalau menolong kita, tidak terlalu cepat, tapi pasti tepat. Loh, kok ada yang amin? Ayo kasih jempol kiri kanannya, pasti tepat. Kurang mantap 2, 3. Kurang mantap 2, 3. Bangkit berdiri, kasih salam 5 orang, ngomong gini, pasti tepat. Nah, ayo Bapak Ibu, supaya semangat. Pasti tepat, katakan pasti tepat. Pasti tepat, katakan Tuhan menolongmu. Pasti tepat. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah. Mari semua gerakkan tangan kita. Tuhan menolong kita, tidak terlalu cepat, tapi pasti tepat. 2, 3. Tuhan menolong saya, tidak terlalu cepat. Ayo kiri kanan yang ngomong, pasti. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Naikkan pujian tadi, Tuhan punya banyak cara untuk menolong Anda dan saya. Percayalah, mujizatnya masih ada. Kita semua menghadapi pergumulan, Bapak Ibu. Bukan hanya Bapak Ibu, saya juga sebagai hamba Tuhan, kita semua dengan profesi kita masing-masing. Tapi satu keyakinan kita pagi hari ini, Tuhan banyak cara untuk menolong kita. Yang penting tugas kita jaga hati. Kita mau tetap lurus. Semua janjinya pasti digenapi. Saya yakin yang sakit pasti disembuhkan. Yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Bahkan yang kesulitan ekonomi, Tuhan pasti buka jalan. Dan Tuhan berkati kita berlimpah-limpah. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah. Mari kita angkat tangan kanan kita, katakan bersama-sama. Kau ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Biar pujian ini jadi doa kita bersama. Katakan, takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Mari bersama kita angkat kedua tangan kita. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan.
Kaum wanita, naikkan pujian ini dengan sungguh hati. Katakan, amin. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Angkat tangan kita, katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita. Katakan, Kau selalu menolongku. Keajaibanmu, Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Tenang di dalam, Kau selalu, haleluya, Kau selalu, amin. Keajaibanmu, Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Berikan tepuk tangan sorak-sorak. Haleluya. Apapun yang sedang saudara hadapi, percayalah Dia pasti menggenapi janjinya. Tugas kita adalah menjaga hati kita tetap lurus, takut Tuhan, tetap setia,
tetap sungguh-sungguh, Tuhan pasti turun tangan menolong Anda dan saya. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah. Mari kita angkat kedua tangan kita, katakan haleluya. Katakan haleluya. Mari katakan haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Yesus. Sorak-sorai yang meriah. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan, dan bukanlah di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan.